tentunya sehat dan sukacita ya kan Kak. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya Kak, Ya. seperti guru-guru sekolah minggu. Ya, dan tetap semangat. Tak menunggu lama nih, ayo kita memuji Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu Kak. Yuk Kak, seperti lagu kita, Iya. aku mendengar, aku siap melakukan aku firman melakukan Tuhan. firman Tuhan. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Ayo semua semangat ya adik-adik. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kita diajari untuk mempunyai sifat kasih. Ada kan lagunya dan gerakannya? Ayo kita memuji Tuhan dengan lagu kasih. Semua adik-adik berdiri ya Kak ya. Iya, Yuk, semua kita semangat ya bernyanyi. adik-adik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik sekolah minggu semuanya, kita mau memasuki ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Big or Small. Walaupun kita berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hitam, ada yang putih. Tetapi Tuhan sangat menyayangi kita semua karena kita semua berharga di mata Tuhan. Yuk kita semua bernyanyi adik-adik, semua semangat. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, demi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa
Shalom adik-adik yang terkasih. Kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, Abang mau kita bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita. Mari kita tutup mata kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus. Puji-pujian, kemuliaan serta hormat kami haturkan kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk penjagaan malaikat sorgawimu sepanjang malam yang telah berlalu, sehingga pada pagi hari ini, pada hari Minggu yang indah ini, Tuhan memperkenankan kami untuk boleh beribadah kembali. Walaupun di tengah-tengah keadaan pandemi ini Tuhan tetap izinkan kami semuanya, para guru-guru sekolah minggu beserta dengan seluruh adik-adik kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini melalui tayangan virtual. Biarlah kuasa-Mu yang memberkati. Berkatilah Tuhan ibadah ini, kami mau serahkan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah Tuhan yang menjagai kehidupan kami. Biarlah kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Biarlah semangat kami melalui pujian kami, melalui nyanyian kami, boleh berkenan di hati Tuhan. Inilah doa dan kerinduan yang kami sampaikan. Terlebih dahulu Tuhan, kami mengakui kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, baik dari perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Inilah doa kami. Berkati ibadah ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sama Inang Ida Boromar Paung. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51. Kitab suci hartaku, tak bernilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik sekolah minggu, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab, sebelumnya kita berdoa dulu. Semuanya adik-adik lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di mana Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami pada malam yang baru berlalu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat bangun dan dapat menikmati hidup yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat penjagaan malaikat surgawi sepanjang malam yang baru berlalu. Bapa di surga, pada minggu pagi ini Tuhan kami mau mengadakan acara ibadah sekolah minggu walaupun melalui live streaming. Bapa di surga, datanglah ya Tuhan ke tengah-tengah adik-adik sekolah minggu, agar mereka sungguh-sungguh bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar. Sebentar Tuhan, kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai Tuhan hamba-Mu ini lebih baik lagi, sehingga bisa memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik kami sekolah minggu. Demikian juga Tuhan lagu pujian yang sudah kami sampaikan. Biarlah Tuhan itu menerimanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Adik-adik kami sekolah minggu juga Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka Tuhan. Biar Tuhan yang menjagai mereka
supaya mereka dapat lagi lebih tertib lagi dalam mengikuti, dalam mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut menjadi anak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini, pada minggu, tertulis dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Ibu baca ya, dibuka Alkitabnya, kita sama-sama membacanya ya. Naam disembuhkan. Naam panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naam memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naam dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Naam yang seorang pahlawan, panglima Raja Aram, dan ia orang yang sangat disegani. Karena dia, kalau dia pergi berperang disuruh oleh Raja Aram, pasti menang. Dan karena sering menang, makanya Naam disayangi oleh Raja Aram. Tapi sayangnya Naam ini mempunyai penyakit kusta. Tahu adik-adik penyakit kusta? Kalau seseorang dulu zamannya waktu raja-raja Tuhan, kalau ada seorang yang penyakit kusta itu nggak boleh tinggal di rumah. Itu pasti disingkirkan jauh ke hutan atau kemanapun. Pasti dia disingkirkan, nggak bisa dekat-dekat. Tapi ini lain. Raja ini karena dia seorang panglima, dia tinggal di rumah. Dia tinggal di rumah. Oleh sebab itu, karena dia penyakit kusta, dia ada mempunyai seorang anak gadis yang dia bawa waktu dia berperang. Anak gadis ini tertawan sehingga dibawanya ke rumah dan dijadikannya sebagai seorang anak angkatnya, lalu dibilang bahasa sekarang. Dan dia mau bekerja di rumah Raja Aram ini. Dia seorang yang gadis yang baik. Dia seorang anak gadis yang cerdas. Dan terlebih lagi dia seorang anak gadis, anak perempuan yang takut akan Tuhan. Makanya adik-adik, waktu dilihatnya bosnya, itu bosnya lah dibilang ya, bapak angkatnya itu penyakit kusta, dia bilang sama nyonyanya, "Nyonya, sekiranya mau ya bapak itu datang berobat ke sana ke nabi, dia pasti akan sembuh," katanya. Tapi di Israel ada seorang nabi, Nabi Elisa namanya. Dia pasti bisa menyembuhkan orang bapak yang penyakit ini, Raja Naam ini, panglima Naam ini katanya. Tetapi datang nyonyanya, biarlah saya katakan dulu ya kepada bapak ya, katanya. Maka pergilah ia mendatangi suaminya. Waktu datangi suaminya, dikatakannya kepada suaminya begini, "Pak, kata anak gadis yang di rumah kita itu, bapak bisa sembuh asal mau bapak menjumpai Nabi Elisa supaya bapak mau berobat." "Oh begitu ya? Maka dia mau mendengarkannya." "Oh begitu, kalau begitu biarlah aku mengirim surat kepada raja nabi-nabi di sana supaya aku bisa pergi." Maka dibekalinya lah semua, dikirimnya ke sana. Maka dia pun pergilah dia menjumpai Nabi Elisa. Tetapi apa yang terjadi waktu dia menjumpai Nabi Elisa ini, bukannya keluar Nabi Elisa ini, malah disuruh dia pergi. "Pergilah kamu ke sungai Yordan, mandilah kau di situ 7 kali.
celupkan badanmu, maka kau akan sembuh. Tapi apa katanya siapa ini? Panglima Naam. Oh, hanya begitu aja. Bukannya kalau aku tadi datang, mungkin kupikir dia bisa memegang badanku dan memanggil Tuhannya untuk menyembuhkan aku. Begini ya caranya, disuruhnya aku mandi. Padahal dia pikir gini, sungai di sana pun banyak, di Parpar dia apa banyak. Kenapa aku mesti di sini mandi katanya? Tapi apa kata apanya itunya? Bawah-bawahannya dibilang lah, karena dia seorang apa ya, panglima itu juga punya apa bawahannya kan. Maka apa kata panglimanya, kan Pak, Bapak kan disuruh hanya mandi, bukan disuruh ngapa-ngapain, mandi aja kan bisanya Pak, mudahnya. Bukannya Bapak disuruh begini-begini. Coba tadi kalau disuruh Bapak makan ini, lakukan ini, begini lakukan supaya kau sembuh, pasti Bapak mau. Ini cuma gampang saja. Bapak cuma disuruh mandi, masa Bapak nggak mau katanya. Tapi apa katanya? Oh ya betul juga. Maka dia melakukannya sehingga sewaktu dia mandi, dia sembuh dari penyakitnya dan badannya pun bersih semuanya. Jadi apa yang dikatakan di sini? Adik-adik, apa yang mau dikatakan dari cerita Alkitab ini? Yang pertama adik-adik adalah, walaupun anak gadis tadi majikannya ataupun dia seorang yang tinggal di rumah seorang pembesar, dia panglima ini mau mendengarkan karena dia tahu anak kecil ini sering mendengarkan firman Tuhan melalui Nabi Elisa. Dia mau sering mendengarkan firman Tuhan melalui Nabi Elisa, sehingga dia bisa mengutarakannya kepada tuannya dan tuannya mendengarkan dia. Itu yang pertama harus kita lihat. Adik-adik juga begitu. Kalau adik-adik menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang sering dilihat membaca firman Tuhan dan turut kepada orang tua dan turut juga sopan di dalam segala-segalanya, dalam melakukan segalanya, pasti adik-adik juga mau orang mendengarkannya. Yang kedua yang mau dilihatkan di sini adalah adik itu, anak gadis tadi yang tinggal itu, dia peduli kepada tuannya, dia peduli karena dia tahu Tuhan Allah mengetahui apa isi hati daripada gadis itu. Melihat isi hatinya mengatakan bahwa kalau ku bilang dia begini sama tuanku ini, pasti tuanku ini mendengar dan mau menuruti apa yang ku katakan. Itu pikirnya. Tapi itu di sana Tuhan yang bekerja melalui adik-adik ini, melalui anak gadis yang tinggal di rumah Raja Naam. Itu yang kedua yang harus kita lihat. Dia peduli. Juga adik-adik sekolah minggu, kita harus peduli kepada siapa? Kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain. Jangan kita anggap remeh orang lain. Sedangkan Raja Aram itu, panglima Raja Aram itu, dia peduli kepada seorang pembantu. Misalnya pembantu lah dia itu. Kita juga harus begitu juga ya adik-adik. Kita harus peduli kepada orang-orang yang mengalami kesedihan, yang mengalami kesusahan, ya kan? Apalagi kita peduli kepada orang tua kita yang sudah capek pulang dari kerjanya. Kita peduli kepada orang tua kita. Bagaimana caranya supaya kita peduli kepada orang tua kita yang capek? Kita lihat, kita antarkan sama orang tua kita ini kalau pulang kerja air minum, air putih. Kita bilang sama bapak kita atau mama kita, "Mah, ini minum." Mama kan udah capek, atau "Pa, ini minum." Papa kan udah capek pulang kerja. Itu namanya kita peduli kepada orang tua kita. Kalau kita sudah peduli kepada orang tua kita, pasti juga bisa kita lakukan kepada sekeliling kita, ya kan adik-adik? Yang ketiga yang harus kita lihatkan di sini adalah bahwa walaupun dia seorang panglima, raja, panglima si Naam ini, dia juga peduli kepada anak kecil itu. Dia mau mendengarkan. Dia mau mendengarkan orang yang lebih rendah daripada dia. Kita juga begitu. Kalaupun ada adik-adik kita sekolah minggu di sini yang pinter, yang kaya, yang cantik, yang ganteng, jangan anggap remeh kepada orang yang di bawah kita. Ya, kita nggak boleh terlalu menganggap remeh kepada orang yang di bawah kita. Itu yang ketiga ya, kita peduli kepada tadi ya, kita jangan anggap remeh kepada yang lebih rendah daripada kita. Kalau sudah demikian, kita berarti
sudah menjadi anak-anak kesayangan oleh Tuhan Yesus. Jadi kepada adik-adik kami sekolah minggu, adik-adik juga jangan berkecil hati. Kalaupun adik-adik ada di sini yang kurang begitu mampu orang tuanya untuk menyekolahkan dia, atau yang harus disingkirkan, harus diantar ke rumah orang ke tempat familinya supaya bisa sekolah, jangan berkecil hati. Tunjukkan siapa kita sebenarnya ya. Tunjukkan bahwa kita itu adalah anak sekolah minggu yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan, yang sudah sering berdoa setiap saat, sehingga orang bisa melihat kita bagaimana sifat dan kelakuan kita. Jadi kalau sudah demikian, berarti kita sudah bisa menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sekeliling kita. Oleh sebab itu kepada adik-adik kami sekolah minggu, jadilah menjadi seperti anak ini ya. Anak ini dibawa dari negeri orang untuk tinggal di rumah seorang panglima raja. Tapi dia nggak berkecil hati. Cobalah bayangkan kalau kalian dibawa dari tempat kalian ke tempat yang jauh, yang tidak kalian kenal. Bagaimana perasaan kalian? Demikian juga perasaan anak gadis yang di sini. Dia nggak berkecil hati, tapi dia dengan semangat memberitakan firman Tuhan melalui perbuatannya. Bisa kita memberitakan firman Tuhan melalui perbuatan kita sehari-hari. Jadi kalau sudah demikian, Tuhan Allah mengetahui isi hati kita yang paling dalam. Tuhan Allah mengetahui isi hati kita, apakah itu jelek, apakah itu baik. Tuhan Allah melihatnya. Jadi kepada adik-adik kami sekolah minggu, jadilah adik-adik sekolah minggu yang selalu peduli kepada orang, kepada sekelilingnya, kepada saudaranya yang lebih rendah daripada dia. Jangan kita anggap remeh kepada orang yang lebih tua daripada kita ataupun yang lebih lemah daripada kita. Kalau sudah demikian, kita menjadi anak sekolah minggu yang menjadi contoh, dan kita akan menjadi anak Tuhan yang selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, firman-Mu yang berkata kepada kami bahwa kami harus bisa menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sekeliling kami. Karena Tuhan tahu bagaimana isi hati kami yang paling dalam. Bapa di surga, kami tak dapat melakukannya itu di dalam kehidupan kami tanpa pertolongan daripada Tuhan. Ajari kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak yang peduli bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua, adik-adik sekolah minggu kami, apapun yang dikerjakan orang tua mereka, sehingga bisa membawa berkat bagi adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan meneruskan acara kami nanti Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan, biar Tuhan nanti yang pimpin. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan, buat COVID-19 yang belum berlalu dari negara kami. Bapa, kami merasa sedih Tuhan, karena adik-adik sekolah minggu kami belum bisa tatap muka dalam melakukan ibadah. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengajari orang tua melalui anak-anak kami, melalui orang tuanya, sehingga mereka bisa memperhatikan kehidupan rohani daripada adik-adik kami sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, kami tak punya kekuatan apapun untuk bisa menghempang COVID-19 untuk tidak datang kepada kami. Tapi kami percaya, kami punya Engkau ya Tuhan, yang siap menjaga kami, yang siap membentengi kami melalui sakit penyakit, yaitu COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Kepada adik-adik kami sekolah minggu yang masih kecil-kecil Tuhan, berikan pertumbuhan yang baik Tuhan, berikan sehat jasmani dan rohani. Kepada adik kami yang sekolah juga Tuhan berikan kebijaksanaan
Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh orang-orang yang mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami Tuhan. Berkati juga para guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada guru-guru sekolah minggu kami, agar mereka bisa terus melakukan ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan Yesus. Biar Tuhan juga yang mengajari, memimpin kami, menjagai gereja kami. Supaya kami bisa melakukan tugas sebagai gereja yang bertumbuh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami. Agar kami layak disebut menjadi anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah hampir selesai dan kita akan tutup di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik.